Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan alutsista tempur TNI dari ketiga matra, tentunya Indonesia saat ini harus semakin berbenah dalam hal pertahanan militer untuk terus mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, tentunya dengan kemampuan industri pertahanan Indonesia dalam mengembangkan maupun memproduksi alutsista tempur untuk TNI dari matra darat, udara, maupun laut adalah sebagai salah satu nilai plus bagi sistem pertahanan Indonesia sehingga negara musuh tidak akan mudah untuk mengetahui jumlah kekuatan alutsista tempur TNI. Sebab kekuatan militer suatu negara adalah merupakan sebuah kerahasiaan bagi semua negara dari beberapa alutsista tempur maupun pasukan terbaiknya, sehingga tidak dapat diprediksi kekuatan militer dari negara tersebut. Sementara itu, di sisi lain, dengan kemampuan industri pertahanan Indonesia dalam membuat alutsista tempur, sistem pertahanan untuk militer Indonesia membuat TNI semakin kuat dan tidak harus terus bergantung dengan alutsista tempur dari negara lain, baik dari segi pemeliharaan maupun suku cadang dari alutsista tersebut. Sementara itu, selain kapal perang permukaan PT PAL Indonesia juga sudah mampu memproduksi kapal selam melalui kerjasama industri pertahanan Korea Selatan. Berdasarkan sumber media informasi terkait, PT PAL saat ini tengah menyelesaikan pembuatan kapal selam pesanan dari TNI Angkatan Laut Indonesia. Dan pembuatan kapal selam oleh PT PAL Indonesia ini merupakan hasil kerjasama dengan Korea Selatan dalam hal transfer teknologi, yaitu kapal selam jenis Cambogo. Melalui kerjasama tersebut, diperkirakan TNI nantinya akan memiliki 12 unit kapal selam dalam produksinya dan 2 kapal selam diproduksi di galangan kapal Korea Selatan. Sedangkan 1 kapal selam tengah diproduksi di galangan kapal milik PT PAL dan nantinya kapal selam yang keempat hingga ke-12 akan diproduksi sendiri oleh PT PAL Indonesia. Sementara itu, dalam misinya, kapal ini dibuat untuk mengemban tugas menjaga perairan Indonesia dan keutuhan NKRI dari bawah laut. Selain itu, kapal selam yang sedang diproduksi PT PAL Indonesia ini mampu menyelam mencapai 400 hingga 500 meter di dalam air dan dibekali rudal yang mampu menembak jarak jauh serta dengan teknologi yang terbarukan. Sementara itu, untuk kekuatan bawah laut, kapal selam juga turut ikut mengambil bagian dalam mengawal wilayah kedaulatan Indonesia. Saat ini, armada tempur laut TNI juga telah diperkuat dengan 4 unit kapal selam yang telah dilengkapi dengan torpedo serta beberapa sistem dan senjata pendukung lainnya. Sementara itu, di sisi lain, berdasarkan lansiran beberapa sumber media informasi terkait, dengan kemampuan industri pertahanan alutsista kapal perang Indonesia yang tidak kalah dengan kemampuan ataupun kecanggihan produksi luar negeri, Kementerian Pertahanan dikabarkan telah membangun 2 kapal perang offshore patrol vessel dengan panjang 90 meter dari salah satu perusahaan industri pertahanan dalam negeri, yaitu PT Daya Radar Utama, guna menambah dan memperkuat kekuatan alutsista tempur di jajaran TNI Angkatan Laut dalam mengamankan dan menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Dengan dimulainya pembangunan kedua kapal perang TNI Angkatan Laut ditandai dengan pemencetan tombol oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan, yaitu Marsda TNI Yusuf Jauhari pada upacara pemotongan plat baja pertama di Lampung pada Kamis 26 Agustus 2021 kemarin. Selain itu, Marsda TNI Yusuf mengatakan bahwa pembangunan 2 kapal perang yang akan memperkuat alutsista tempur matra laut Indonesia dengan kapal OPV 90 meter ini adalah merupakan salah satu bentuk pembinaan industri pertahanan dalam negeri yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam pembangunan kapal perang di masa mendatang, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Beliau juga mengatakan jika hal ini seiring dengan program pemerintah untuk terus mewujudkan industri pertahanan dalam negeri yang unggul, tumbuh, dan tangguh, serta dapat bersaing di kancah industri perkapalan internasional. Dan pengadaan kapal ini merupakan investasi pemerintah dalam mengelola kekayaan laut sebagai potensi ekonomi yang memberikan kontribusi bagi pemulihan dan peningkatan perekonomian nasional. Sebagaimana pernyataan Marsda TNI Yusuf pada 26 Agustus 2021 kemarin. Sementara itu, upacara pemotongan plat baja pertama ini adalah merupakan momen penting sebagai tanda dimulainya proses pembangunan fisik kapal dan diharapkan menjadi awal yang baik untuk kelanjutan pembangunan kapal perang bagi industri pertahanan Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, Yusuf berharap kepada jajaran PT Daya Radar Utama dan juga Satgas Yekda OPV dan OPV 90 meter untuk dapat bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan pembangunan kedua kapal perang OPV dan OPV 90 meter yang akan memperkuat sistem pertahanan TNI Angkatan Laut Indonesia. Sehingga kapal ini nantinya dapat diterima tepat waktu. Namun, demi untuk semakin memperkuat alutsista armada tempur laut kapal perang TNI dalam mengawal dan menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baru-baru ini industri pertahanan dalam negeri juga telah berhasil membuat salah satu kapal perang dengan kapasitas kecanggihan siluman yang dapat digunakan oleh pasukan khusus TNI Angkatan Laut maupun pasukan khusus lainnya. Sementara itu, berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait, jika kita melihat sistem penilaian yang dilakukan oleh Global Firepower di tahun 2021 ini, mereka hanya melacak elemen permukaan dan bawah air Angkatan Laut untuk setiap kekuatan militer nasional yang dipertimbangkan untuk peringkat Global Firepower tahunan. Adapun daftar dari penilaian kekuatan militer armada tempur laut Indonesia dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower, yaitu terdiri dari semua jenis kapal perang, termasuk kapal induk, kapal selam, kapal induk helikopter, kapal korvet, kapal fregat, alutsista laut jenis pesisir, kapal penyerang atau pendukung amfibi, dan kapal bantu yang telah aktif menjaga wilayah kedaulatan Indonesia sebagaimana yang menjadi acuan data militer dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower Militer 2021. Jika kita melihat Angkatan Laut Indonesia saat ini, patut diacungi jempol dari kekuatan armada tempur lautnya yang telah berhasil menjaga wilayah kedaulatan laut maritim batas zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara maju lainnya. Di sisi lain, jika kita melihat kekuatan TNI Angkatan Laut dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower berdasarkan kekuatan armada tempur laut, Indonesia telah masuk 10 besar dari 140 negara yang memiliki armada tempur laut sebagaimana data media informasi data Global Firepower tahunan di tahun 2021 ini. Namun tentunya yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi alutsista sistem pertahanan armada laut Indonesia dari 140 negara yang terdaftar saat ini, Indonesia berhasil menduduki posisi urutan ke-10 di dunia dan jauh lebih kuat dari armada tempur laut Australia, Israel, Jepang, Prancis, ataupun Inggris. Menurut data media informasi Global Firepower, adapun kekuatan atau alutsista armada tempur laut Indonesia yang memperkuat TNI Angkatan Laut saat ini telah diperkuat 282 aset pertahanan laut secara keseluruhan. Sementara itu, untuk jumlah kapal perang jenis fregat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut saat ini telah diperkuat sebanyak 7 unit kapal perang jenis fregat dengan dilengkapi rudal,
torpedo, meriam otomatis, senjata mesin, serta sistem dan alutsista tempur terbaik lainnya untuk menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Namun, selain kapal perang jenis fregat yang menjadi salah satu kekuatan utama TNI Angkatan Laut di dalam mengawal wilayah laut maritim Indonesia saat ini, TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat dengan 24 unit kapal perang jenis korvet dan telah dilengkapi dengan torpedo, meriam otomatis, senjata mesin dengan kaliber tinggi, serta sistem dan alutsista tempur pendukung lainnya yang siap dioperasikan oleh pasukan terbaik Indonesia jika terjadi pertempuran demi untuk menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, untuk kekuatan bawah laut, kapal selam juga turut ikut mengambil bagian dalam mengawal wilayah kedaulatan Indonesia. Saat ini, armada tempur laut TNI juga telah diperkuat dengan 4 unit kapal selam yang telah dilengkapi dengan torpedo, serta beberapa sistem dan senjata pendukung lainnya.